Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Harapannya kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Begitu ya. Oke, untuk hari ini kita masih melanjutkan yang sebelumnya, yaitu materi bilangan pecahan. Nah, untuk melanjutkannya kita akan perhatikan beberapa mengenai bilangan pecahan. Nah, kita akan membahas mengenai pembulatan dan bentuk baku pecahan. Sekarang yang pembulatan dulu, pembulatan pecahan. Nah, aturan pembulatan pecahan desimal itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apabila angka yang akan dibulatkan itu lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Artinya angka yang di depan koma ditambahkan dengan 1. Maksudnya gimana? Jadi kalian perhatikan di sini contohnya. Nah, di sini ada 3,7 ya. Nah, angka yang di belakang koma itu kan 7, ya tidak? 7 itu kan lebih dari sama dengan 5, ya. Kalau lebih dari sama dengan 5 artinya apa? Dibulatkan ke atas. Jadi artinya angka di depan koma ditambah 1. Jadi 3 ini berubah jadi 4. Karena di sini 3,7. Paham ya? Kalau di sini 3,8 ya berarti juga 4. 4,9 berarti 5, ya tidak? Karena 7, 9, 8 itu kan lebih dari sama dengan 5. Nah, patokannya 5 ini. Kalau dia lebih dari sama dengan 5 berarti nanti dibulatkan ke atas. Contohnya seperti ini. Paham ya? Kemudian selanjutnya, apabila angka yang dibulatkan kurang dari 5. Nah, sekarang yang kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan atau angka depan koma itu tetap. Contohnya apa? Misalnya ini 2,3. Nah, 3 ini itu kan kurang dari 5, ya tidak? Nah, makanya pembulatannya ke bawah. Jadi 3-nya nggak usah ditulis, hanya 2. Kalau dibulatkannya menjadi 2. Paham ya? Begitu juga misalnya 1,3 berarti akan menjadi 1 karena 3 itu kurang dari 5. Bisa bedakan ya pembulatan ke atas dan ke bawah. Selanjutnya kalian perhatikan angka desimal berikut ini. Jadi ada angka 2,8362. Nah, kita akan bulatkan ini. Bulatkan menjadi apa sesuai perintah. Nah, perintahnya adalah 2 tempat desimal. Artinya 2 angka di belakang koma. Yang tadinya ini 2,8362, 4 angka di belakang koma menjadi 2 angka saja. Nah, artinya kan di sini kita fokus ke setelah 3-nya, berarti 6 ya. 6 itu kan lebih dari 5, ya enggak? Kalau lebih dari 5 berarti pembulatannya ke atas, sehingga bilangan yang di depannya 6 ini berubah menjadi tambah 1, yaitu 2,84. Jelas tidak? Karena yang diinginkan itu 2 angka di belakang koma. Jadi kita cukup melihat 3 angka di belakang koma. Oh, ternyata bilangan terakhir 6. 6 itu lebih dari 5, berarti dia 3-nya berubah jadi 4. Terus perintah yang kedua, 1 tempat desimal. Nah, jadi 1 angka di belakang koma. Kita lihat di sini, 1 angka di belakang koma berarti kan di sini ya. Nah, sebelahnya 8 ini adalah angka 3. Angka 3 itu kurang dari 5, sehingga ketika 2,8362 dibulatkan menjadi 1 angka desimal atau 1 angka di belakang koma, berarti hanya 2,8. Karena 3-nya, kita fokus ke 3-nya. Karena 3 kan kurang dari 5, jadinya 2,8. Gitu ya, jelas ya. Nah, kalau sudah, kita akan belajar menaksir hasil operasi hitung pecahan. Nah, kita taksir hasil taksiran, namanya taksiran. Menaksir itu kan berarti tidak tepat ya. Ya, jadi hanya berupa taksiran saja. Contohnya misalnya
3,23 kali 2,61. Kira-kira berapa sih hasilnya kalau 3,23 kali 2,61 gitu kan, yang gampang. 3,23. Perhatikan, angka di belakang koma itu bilangan 2. 2 itu kan kurang dari 5, ya enggak? Berarti kalau kurang dari 5, kalau dibulatkan ini menjadi 3, ya kan? Karena kurang dari 5. Terus yang ini 2,61. 6 itu lebih dari 5, jadi pembulatannya ke atas. 2,61 akan menjadi 3, sehingga dikira-kira gitu ya. Kalau ditaksir itu ini menjadi 3, ini menjadi 3. Oh, kira-kira 3,23 kalau dikalikan 2,61 ya 9. Ini nggak tepat ya. Jadi hanya berupa taksiran saja. Contoh lain misalnya 311,95 dibagi 26,41. Nah, kita akan bulatkan dulu. 311,95 kalau dibulatkan menjadi berapa? Ini kan lebih dari 5 ya kan, 9 ini kan. Berarti dibulatkan menjadi 312. Yang ini 26,41 karena ini kurang dari 5 berarti 26 saja. Berarti taksirannya adalah 312 dibagi 26, kira-kira 12 gitu ya. Ini hanya taksiran saja, jadi tidak pasti jawabannya sekian. Selanjutnya bentuk baku bilangan pecahan. Nah, bentuk bakunya itu ada 2. Bentuk baku bilangan yang besar. Perhatikan, bentuk baku bilangan besar itu dinyatakan dengan A kali 10 pangkat N, dengan A itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 10. Jadi A itu berada di antara 1 dan 10, tapi satunya ikut, 10-nya ikut karena ada sama dengannya. Dengan N adalah bilangan asli. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya ini, di sini ada angka 78.875. Kalau kita ubah menjadi bentuk baku bagaimana gitu kan. Nah, perhatikan di sini A-nya itu harus di antara rentang ini 1 sampai 10 ya enggak. Berarti kalau ini ingin dijadikan bentuk baku berarti kita jadikan dia 7,8 ya kan. Kan 1 sampai 10. Kalau 78 nanti udah lebih dari 10 yang di antara 1 sampai 10. Berarti ini nanti akan diubah menjadi 7,8. Kalau ini saya 78.875 akan dijadikan 7,8, berarti kan dia komanya maju ya dari sini 1 2 3 4 ya, tidak 4, dia maju 4, berarti nanti akan menjadi 7,8875 kali 10 pangkat 4 karena tadi majunya 4. 1 2 3 4 ya, tidak. Jadi ini 78.875 itu sama saja dengan 7,8875 kali 10 pangkat 4. Sampai sini jelas? Nah, kalau sudah kita akan bulatkan dia. Ini kan kepanjangan ya, belakang koma sesuai dengan keinginan. Misalnya 2 angka di belakang koma, berarti kan kita fokus ke angka, karena 2 angka di belakang koma berarti fokus ke angka 7. 7 itu kan lebih dari 5, berarti 8 ini berubah jadi 9. Berarti 7,89 kali 10 pangkat 4. Terus jika misalnya ini kan dibulatkan 2 tempat desimal ya, dibulatkan 1 tempat desimal gitu, 1 angka di belakang koma, berarti kita fokus ke angka 9 ini. 9 kan lebih dari 5 ya enggak, berarti sini berubah, tambah lagi, berarti menjadi 7,9 kali 10 pangkat 4. Nah, lanjut. Yang kedua yaitu bentuk baku bilangan kecil. Nah, jadi bentuk baku bilangan kecil ini ya. Kecil dinyatakan dengan A kali 10 pangkat min N, dengan A-nya itu sama seperti tadi. Jadi A itu lebih besar dari sama dengan 1, kemudian kurang dari sama dengan 10 dengan N bilangan asli. Nah, contohnya, nah di sini ada contoh 0,008976 akan dijadikan bentuk baku. Ingat,
rentang A-nya itu di antara 1 sampai 10. Berarti ini kita akan mundur. Mundurnya berapa ya? Sampai 1 sampai 10 kira-kira berapa kan di sini ya? Di angka 8 kan ya. Nah, kalau 89 nanti lebih dari 10, apalagi 876, apalagi 976 kan lebih dari 10 kan nggak boleh. Jadi rentangnya hanya ini. Berarti nanti komanya ini akan mundur. Mundurnya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Iya tidak? Biar dia menjadi 8,976. Karena 8,976 masuk di rentang ini. Berarti akan menjadi 8,976 kali 10 pangkat min 3 karena tadi mundur. Kalau tadi sebelumnya kan maju, jadinya pangkatnya di sini positif. Karena ini mundur berarti pangkatnya negatif. Sampai sini jelas ya? Nah, kemudian kita bulatkan. Dibulatkannya mau berapa gitu kan? Sesuai dengan permintaan. Misalnya mau 2 angka di belakang koma atau 2 tempat desimal. Berarti kita fokus ke angka 6 ini. 6 ini lebih dari 5 kan? Kalau lebih dari 5 berarti 7 berubah jadi 8. Nah, sehingga menjadi 8,98 kali 10 pangkat min 3. Terus kalau 1 tempat desimal, fokus ke 8 ini. 8 ini lebih dari 5, berarti 9-nya nanti tambah 1. Jadi 10. Nah, 10 nambah ke sini. Jadinya 9,0 kali 10 pangkat min 3. Ini min 3 harusnya. 10 min 3 ya. 10 pangkat min 3. Itu ya, ini salah ketik. Oke, lanjut. Penyelesaian masalah berkaitan dengan operasi pecahan. Di sini ada contoh soal. Tuti membawa seloyang kue bolu ke sekolahnya untuk dibagikan guru dan teman-teman satu kelasnya. Pembagian sebagai berikut: untuk gurunya diberikan 1/6 bagian, untuk teman perempuannya diberikan 5/8 bagian, kemudian sisanya itu untuk teman laki-lakinya. Nah, kira-kira teman laki-lakinya itu dapat berapa bagian gitu kan? Nah, kita tulis yang diketahui. Jumlah kue bolu adalah 1 bagian. Kemudian untuk gurunya 1/6 bagian, untuk teman perempuannya 5/8 bagian. Nah, berarti untuk laki-lakinya kan sisanya ya. Berarti untuk teman laki-lakinya adalah 1 dikurangi 1/6 dikurangi 5/8. Berarti ini adalah pengurangan bilangan pecahan. Nah, kita akan mengoperasikan ini. Caranya bagaimana? Karena penyebutnya tidak sama semua, ya kan? 1 ini kita anggap 1/1 lah ya, kan? Ini penyebutnya 1, ini 6, ini 8. Berarti kita akan menyamakan penyebutnya. Samakan penyebutnya, cari KPK-nya. Berapa? 6, 8, berarti berapa? 24, ya tidak? Nah, per 24. Nah, kalau sudah pakai cara yang sudah diberikan sebelumnya, 24 dibagi 1, 24 kali 1, 24, taruh sini. Terus yang belakang 24 dibagi 6 berapa? 4. 4 kali 1, 4, taruh sini. Mudeng ya caranya ya. Terus yang ini belakang 24 dibagi 8, 3. 3 kalikan 5, taruh sini, 15. Sehingga 24 dikurangi 4 dikurangi 15 hasilnya adalah 5. 5/24. Sehingga bagian untuk teman laki-laki adalah 5/24 bagian. Nah, sudah sampai di sini. Harapannya kalian sudah jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan. Kalau ada yang belum jelas, silakan tanyakan. Semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat bagi kalian. Jika ada kesulitan, jangan lupa silakan tanyakan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya dengan benar. Terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa di subscribe untuk mengetahui video terbaru dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.